Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi yang kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan kembali. Baik, sebelum kita mulai, please prepare your notebook and your pen. Silahkan dipersiapkan dulu buku catatan dan pulpennya. Sudah, berikan jempol virtualnya. Faris, Aura, thank you. Rama sudah juga, Hansa ada juga, oke. Sekarang yang lainnya disiapkan dulu ya buku catatannya. Eka sudah juga, baik. Ali sudah dipersiapkan buku catatan? Ya, oke, sip. Baik, kita mulai ya. Master akan share screen. Share screen wajah ini. Baik, apakah PowerPoint Mister bisa terlihat dengan jelas di layar kalian semua? Can you see my PowerPoint clearly? Ada. Nah ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, let's start our class today by having a prayer. Berdoa dimulai. Finish? Cukup? Baik. Kita akan mulai pembelajaran kimia hari ini dengan membahas ini benda-benda. Ada HP QWERTY zaman dulu, ada center, ada remote. Apa yang diperlukan supaya benda-benda ini bisa bekerja atau beroperasi? Kayak listrik, baterai. Ya, benar ya. Harus ada listriknya. Nah, listriknya itu kalau alat-alat yang ini biasanya diperoleh dari baterai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang baterai dalam perspektif kimia. Gitu ya. Nah, mari kita lihat dulu salah satu contoh bentuk baterai biar match aja nanti bentuknya. Ini salah satu baterai ya. Kalau kita belajar baterai gitu kan, ada kutub positifnya, ada kutub negatifnya gitu ya. Kutub positif sama negatif. Nah, kalau di kimia itu juga mempelajari baterai, jadi bagaimana listrik bisa tersimpan. Di dalam baterai itu sebenarnya dia disimpan dalam bentuk zat kimia. Ketika dihubungkan dengan peralatan listrik, maka zat kimia dalam baterai itu akan mengalami yang namanya reaksi redox. Tapi reaksi redoxnya agak berbeda nih. Kita lihat ininya dulu aja ya. Skemanya dulu ya. Nah, di kimia baterai juga disebut juga sel volta ya, sama sel volta. Nah, kalau di sel volta ada dua wadah seperti ini ya. Dua chamber, dua tempat. Ada dua logam. Kalau di sini kebetulan logamnya Zn sama Cu. Sama kayak di baterai. Di baterai juga ada dua logam di sini ya. Di dalamnya sini ya. Ada dua macam logam. Nah, nanti salah satu logam akan teroksidasi sehingga dia menghasilkan elektron. Kemudian salah satunya dia akan tereduksi sehingga dia menerima elektron. Tapi elektronnya nggak langsung ke logam satu dengan yang lain ya. Misalnya Zn melepas elektron. Dia tidak langsung ke larutannya Cu karena dia terpisah. Melainkan dia jalan dulu nih ke sini nih. Jalan dulu ke kabel elektronnya. Nah, kalau dikasih lampu, maka elektronnya ngelewatin lampu. Nah, lampunya jadi nyala. Nah, di situ listriknya dihasilkan ya. Dihasilkan, baru dia ke Cu.
Nah, gitu. Itu bagaimana memanfaatkan reaksi redoks untuk menjadi energi listrik. Nah, yang pertama materi kita pertama ini, kita akan belajar kalau di baterai udah jelas ya, ada kutub positif, ada kutub negatifnya, atau katoda sama anodanya, udah ada tulisannya. Nah, kalau sel volta atau baterai kimia, ini juga baterai kimia sih sebenarnya. Kita perlu melihat dulu reaksinya yang terjadi seperti apa. Mana yang lebih mudah tereduksi, mana yang lebih mudah teroksidasi. Nah, bagian pertama ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan katoda dan anoda pada baterai kimia, pada sel volta. Sebelum itu, kita review dulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ini. Ada logam-logam, ada data potensial reduksinya, enol red. Mari kita mulai dari yang pertama. Oke, di sini ada pasangan-pasangan logam. Antara Al dengan Ag, mana yang lebih mudah teroksidasi? Antara Mn dengan Al, mana yang lebih mudah teroksidasi? Silakan coba kalian kerjakan dulu di kolom chat. 1 sampai 5. Berdasarkan data enol yang ada di sini. Sudah review lagi. Kalau ada kesulitan bilang ya. Mana logam yang mudah teroksidasi? Yang lebih mudah ya. Rashidi, Alfa, Siti Nurhalisah, good, benar. Hansa, benar, good. Tunggu jawaban teman-teman yang lain. Gibran DKK, oke. Baik, cara penentuannya adalah tinggal kita bandingkan aja sel Al sama Ag. Siapa yang lebih negatif, enol reduksinya, maka dialah yang mengalami oksidasi lebih mudah. Contohnya Al sama Ag. Al itu adalah minus 1,22. Ag-nya plus 0,80. Kita cari yang lebih negatif. Tentunya Al, berarti ini yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan Ag. Ya, MnAl, ya kita lihat Mn-nya di sini. Oh, lebih negatif Al, berarti Al yang lebih mudah teroksidasi. Ya. ZnFe, kita lihat juga Zn sama Fe, Zn lebih negatif. CuAg, Cu di sini, Ag di sini. Sorry, ini AU. Ag. Yang lebih positif Ag, berarti Cu-nya lebih mudah teroksidasi, ya, lebih negatif. Ca sama Fe, Ca, gitu ya. Oke, sekarang yang ini. Nomor 1, apakah reaksi redoks berikut bisa terjadi? Nomor 2, apakah reaksi redoks berikut bisa terjadi? Silakan tentukan, bisa atau tidak.
Kera Sidi, Akmal, Siti Nurfaiza, good. Benar. Hansa, benar. Oke, good. Kita tengok teman-teman yang lain, baru 4. Rama, good. Saya tunggu ya jawaban teman-teman yang lain ya. Oke, baik. Kita bahas saja. Jawabannya adalah yang nomor 1 bisa terjadi. Yang nomor 2 nggak bisa terjadi. Cara mengetahui terjadi atau enggaknya kayak gini ya. Kita lihat ini ada Zn sama Fe. Zn sama Fe, siapa yang lebih mudah teroksidasi? Zn ya, karena dia lebih negatif. Kita lihat reaksinya, apakah Zn teroksidasi di sini? Oh ya, Zn teroksidasi. Fe tereduksi, berarti cocok aja, pas dia, berarti dia bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kita bandingkan Zn sama Mn, Zn sama Mn, kita lihat Mn yang lebih negatif, berarti harusnya Mn yang teroksidasi. Zn-nya tereduksi. Tapi di sini yang teroksidasi malah Zn, berarti kebalik nih. Nggak bisa terjadi berarti. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sel volta lagi. Bagaimana cara penentuan kutub positif atau katoda dan anoda kutub negatif pada sel volta. Logikanya sama. Hanya saja perlu ditambahin ini nih. Ketentuan. Kare anok. Kalau di katoda, itu reaksi yang terjadi adalah reduksi. Kalau di anoda, reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Singkatannya kare anok ya, kare anok. Nah, untuk menentukan katoda dan anoda, kita lihat dulu nih di sel ini. Ada logam apa saja dari gambar ini? Look at the picture, logam apa saja yang ada di gambar ini? Ya, ada ini ya. Zn sama Cu, logam ya. Nah, kalau K ini kan logam juga, Sir. Iya, K logam. Tapi KNO3, kalau digabung jadi satu, dia bukan logam lagi. Dia garam. Nah, dia garam. Dia sebagai penghubung aja. Sebagai penghubung. Yang intinya adalah si logamnya nih, Zn sama Cu. Sama larutannya, Zn2+, Cu2+. Nah, sekarang kita punya Zn sama Cu. Antara Zn dengan Cu, mana yang lebih mudah teroksidasi berdasarkan data ini? Oke, Zn ya. Nah, Zn mengalami oksidasi nih. Oksidasi. Cu-nya mengalami reduksi berarti ya. Reduksi. Nah, kita cocokkan dengan yang ini.
Kalau oksidasi, anoda. Berarti di sini adalah anoda. Zn sebagai anoda atau yang bermuatan, bukan muatan, berkutub ya, kutub negatif kalau di baterai. Yang Cu dia reduksi, dia adalah katoda berarti. Kutub positifnya. Nah, jadi kalau misalkan ada ketentuan spesifikasi baterai kimia kita, katodanya adalah Cu, ya katodanya Cu. Anodanya adalah dia mengalami oksidasi Zn. Reaksi di katoda, katoda reduksi ya, yang tereduksi adalah Cu-nya, berarti gini reaksinya, CO2 plus tambah 2 elektron. Elektronnya sebelah kiri. Ya, reduksi. Ini tulisannya. Reduksi. Kalau yang di anoda, oksidasi dia yang terjadi. Elektronnya di sebelah kanan. Oksidasi. Nah, ini reaksi di katoda, reaksi di anoda. Kalau ditotalkan reaksi ini, jadi disebut reaksi sel totalnya. Nih ya. Nah, begitu. Sampai sini dalam menentukan katoda, anoda, dan reaksi-reaksi yang terjadi pada baterai atau sel volta, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Sir? Oke, nggak ada ya. Nanti kalau ada, chat aja. Oke. Nah, sekarang kita exercise dulu ya. Tentukan katoda, anoda, reaksi di katoda, reaksi di anoda, dan reaksi sel. Sir, back bentar. Oke, bentar. Nah, ini. Mau di SS ya. Silakan yang mau di screenshot, boleh. Dah? Silakan kalian tentukan dulu katodanya apa. Kalau logamnya ini ya. Anodanya apa, reaksi di katoda seperti apa, reaksi di anoda seperti apa, reaksi selnya kayak gimana. Langsung tuliskan di kolom chat saja. Oh iya, biar enak ya, biar enak. Biar kalian nggak usah nulis-nulis katoda, reaksi di katoda. Ini Mister kasih nomor aja ya, Mister kasih nomor. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan tinggal kasih nomor aja. Kalau ada kesulitan bilang ya, ada kesulitan bilang ya. Mister kasih timer 3 menit. Habis itu kita bahas. Tapi kalian coba jawab dulu ya, biar kalian tahu bagian mana yang menurut kalian kesulitan. Ini bisa ditanyakan.
Oke, ini ada pertanyaan ya. Sir, tahu dia itu reduksi dan oksidasi dari gambar gimana, Sir? Pertama kalian lihat dulu di gambar ada logam apa saja. Ya, logam apa saja. Kemudian kalian cari E0 dari logam tersebut. Di tabel ini berapa E0-nya. Semakin negatif E0-nya si logam, maka logam tersebut akan mengalami oksidasi. Yang lebih negatif akan mengalami oksidasi. Yang lebih positif akan mengalami reduksi. Gitu ya. Kalau oksidasi anoda, kalau reduksi katoda. Nah, gitu. Ya udah ada 2 jawaban masuk. Nice. Satu menit lagi akan kita bahas. Oke, mari kita bahas ya. Mungkin yang masih ngetik di kolom chat, lanjutkan aja ngetiknya sambil dengar pembahasan Mister ya. Oke, caranya sama kayak yang tadi. Di sini ada logam apa saja, kita identifikasi ada Zn sama Mn. Mana yang lebih mudah teroksidasi nih? Kita lihat E0-nya. Ini E0-nya Zn di sini minus 0,76. Mn E0-nya adalah di sini. Mana yang lebih negatif? Mn ya, lebih negatif ya. Minus 1,18 sama minus 0,76. Jadi di sini Mn lebih negatif, artinya Mn akan mengalami oksidasi dia. Nah, kalau Mn-nya oksidasi, berarti Mn ini adalah anoda negatif berarti. Anoda yang negatif ya. Berarti otomatis yang Zn ini yang katoda. Yang positif. Kutubnya ya, jenis kutubnya positif. Nah, tinggal berarti katodanya, kita tulis katodanya siapa nih? Oh, Zn. Anodanya adalah Mn. Reaksi di katoda, kare anoks, katoda reduksi. Berarti reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi. Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn. Kalau yang anoda, anok, oksidasi. Anoda oksidasi berarti Mn yang teroksidasi. Jadi Mn2 plus. Ditambah 2 elektron. Reaksi selnya total Zn2 plus tambah Mn menjadi Zn tambah Mn2 plus. Nah, gini ya, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ini ada lagi tambahan jawaban di kolom chat dan sudah benar good. Oke ya, gitu ya caranya. Berarti nomor 5 itu sesuai dengan kutubnya.
Oh gini ya, nomor 5 ini misal kalian nulisnya, ini kan Mister nulisnya adalah Zn2 plus Mn ya. Kalau kalian balik Mn plus Zn2 plus boleh juga. Jadi kalau tanda apa? Urutan letaknya boleh dibolak-balik. Artinya sama saja ya, karena kan plus kan boleh dibolak-balik. Ah, gini boleh. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Nah, sekarang yang ini. Sama kayak tadi, silakan tentukan katoda, anoda, reaksi di katoda, reaksi di anoda, sama reaksi sel. Langsung aja di kolom chat. Sir, lihat jawaban sebelumnya. Oke. Mana yang jawab? Nih, silakan. Yang mau screenshot boleh. Oke, sip. Nah, ini. Faris Akmal. Jos Faris Akmal. Mantap. Tetapi jawaban dari teman-teman yang lain. Kalau ada kesulitan langsung tanyakan ya.
Oke, baik. So far jawabannya dikirimkan di kolom chat oleh teman-teman, benar semua. Yang masih ngetik, silakan lanjut ngetik, boleh. Nice, Ijun. Oke, sip ya. Baik. Katodanya adalah Ni, anodanya adalah Fe ya. Thank you, teman-teman yang sudah mengerjakan. Selanjutnya, ini masih ada lagi, tapi nanti buat latihan kalian aja ya. Yang tadi udah sempat dibahas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Aspek lain dari baterai. Menurut kalian kalau pas kalian beli baterai gitu, spesifikasi baterai yang terpenting bagi kalian itu apa? Oke, Faris Akmal, daya. Nice, daya. Apalagi selain daya? Input dan outputnya. Wah, apa itu input dan outputnya? Maksudnya, bisa dielaborate lagi ya. Daya, apalagi? Yang lain? Kapasitas, oke, kapasitas ya. Tahan lama, oke, baik, yang tahan lama. Biasanya kalau nyari baterai HP yang tahan lama gitu ya. Nyari HP yang baterai tahan lama. Sip, sip. Baik, di samping aspek-aspek yang telah kalian sebutkan tadi, di mana itu sudah benar juga aspek-aspek tadi ya. Itu hal yang penting. Nah, di sini saya menunjukkan aspek lain yang penting juga, nggak kalah pentingnya dari yang tadi. Itu adalah voltase atau tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Ketika tegangan yang dihasilkan oleh baterai tidak cukup kuat untuk menjalankan suatu alat elektronik, maka alat elektroniknya nggak bakal jalan. Gitu ya. Tidak cukup besar, alat elektroniknya tidak bakal jalan. Nah, di sini kalau misalnya kita sel volta gitu ya, kita ada juga nih voltasenya. Dimana kalau di kimia itu diistilahkan dengan E0 sel. E0 dari reaksi total yang ada di sel volta. Itu adalah voltase yang bisa dihasilkan oleh sel volta gitu ya. Ini sama aja voltase. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana kita menghitung voltase dari suatu sel volta ya. Misalnya contoh. Kita mau menghitung E0 selnya. Gimana nih caranya? Tentu kita perlu data ya. Nah, misal datanya ini. Ada reaksi Cu2 plus tambah 2 elektron, jadi Cu E0-nya adalah plus 0,34. Ya, Zn-nya minus 0,76. Kita lihat dulu di sel kita. Siapa yang teroksidasi, siapa yang tereduksi. Cu reduksi. Reduksi ya. Sementara kalau Zn dia oksidasi nih di reaksinya. Oksidasi. Tapi kalau di data, Zn ini datanya adalah reduksi, maka perlu kita ganti dengan cara dibalik. Nah, ya. Dengan cara dibalik. Ini. Nah, pakai prinsip yang kita pelajari kemarin, E0-nya, kalau reaksi dibalik, kayak gini nih, maka E0-nya akan berubah tanda. Ini awalnya minus, setelah reaksi dibalik, dia jadi plus. Ya. Nah, sekarang tinggal menentukan E0 selnya, E0 sel total. Ini reaksi totalnya kan adalah penjumlahan ya, dari reaksi di katoda maupun reaksi di anoda, reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Jadi E0 selnya tinggal ditambah nih. Ini 0,34
plus 0,76. Hasilnya adalah 1,10 volt. Nah, kalau baterai pakainya logam Zn sama Cu kayak gini, maka voltase yang akan dihasilkan adalah 1,1 volt. Bagaimana dengan notasi selnya, Sob? Nah, jadi sebenarnya ada juga nih. Ini kan reaksi sel ya, reaksi total ya. Ada juga penulisan notasi sel untuk menyederhanakan penulisan reaksi kimianya, nggak terlalu panjang gitu ya. Gimana penulisannya? Kayak gini aja. Ini ada garis 1, ada garis 2, ada garis 1 lagi. Ini pembatasnya ya. Yang sebelah kiri yang oksidasi, sebelah kanan yang reduksi. Jadi tinggal oksidasinya Zn jadi Zn2+. Kemudian reduksinya Cu2+, jadi Cu. Kayak gitu ya. Menghitung NO sel, menentukan cell notation atau notasi sel volta. Sekarang kalau misalkan, nah ini datanya ini ya. Datanya ini nih. Berbagai data kita punya. Reaksi sel yang terjadi adalah Zn plus Fe2 plus menjadi Zn2 plus Fe. Berapa NO selnya? Silakan boleh dihitung ya, teman-teman ya. Dihitung dulu. Kalau ada kesulitan bilang. Kalau ada yang mau ditanyakan Sir, bilang. N0 yang minusnya tuh diubah ke semuanya nggak, Sir? N0 yang minus, kenapa sih? Kan itu ada 2. Yang minusnya diubah plus semua. Oh, enggak juga sih, tergantung reaksinya apa sih. Ya, misalkan ini ya. Zn reaksinya apa di reaksi sel ini? Oh. Zn reaksinya apa? Oksidasi. Oksidasi ya. Di data reaksinya apa? Reduksi. Reduksi, berarti Zn perlu dibalik supaya oksidasi. Kita lihat lagi Fe. Reduksi atau oksidasi di reaksi sel? Reduksi. Reduksi. Kalau di data? Reduksi. Reduksi juga, berarti nggak perlu diapa-apain. Gitu ya. Oh, berarti yang dibalik tuh kalau misalnya ada perbedaan. Ya, benar. Kalau yang dibalik, yang ada perbedaan reaksinya. Berarti yang Zn jadi plus 0,76. Yes, benar. Oke. Sip, gitu ya. Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Sir, datanya kok 6 buah itu, Sir? Berarti ada yang nggak dipakai? Iya, ada yang nggak dipakai. Pakailah yang dibutuhkan saja. Pakailah yang dibutuhkan saja. Tergantung reaksi selnya apa ya. Silakan kalian coba dulu.
Kalau ada pertanyaan, tanyakan ya. 2 menit lagi akan kita bahas. Ya, udah ada 1 jawaban masuk. 2 jawaban masuk. Rasidi udah benar. Sinar Holista udah benar. Rama udah benar. Oke, good ya. Saya akan tunjukkan pembahasannya. Ketika kita ada reaksi sel, kita pecah dulu nih. Zn jadi Zn2 plus 2 elektron. Kalau yang Fe kita pecah juga. Fe2 plus 2 elektron menjadi Fe. Untuk menghitung enol sel, kita cari dulu enol dari masing-masing reaksi ini, yang oksidasi maupun reduksi. Dari Fe2 plus menjadi Fe. Enolnya adalah kita pakai data ini. Kita lihat reaksinya Fe2 plus menjadi Fe. Oh, sama, berarti enolnya sama juga. Nah, gini ya. Kalau misalkan Zn, nah ini pakai cara yang lain. Pakai warna lain. Zn jadi Zn2 plus berapa nih enolnya gitu. Kita lihat Zn, bagian Zn mana nih? Oh, yang ini Zn. Di data ini Zn2 plus jadi Zn. Sementara di reaksi kita Zn jadi Zn2 plus. Wah, berarti harus dibalik nih. Nah, berarti reaksi ini perlu dibalik. Kalau reaksinya dibalik, maka enolnya akan berubah tanda. Nilainya tetap sama ya, nilai angkanya tetap sama, tapi tandanya berubah. Yang awalnya minus 0,76 di sini jadi plus 0,76 volt. Nah, untuk menghitung enol sel, tinggal ini dijumlahkan saja. 0,76 dikurangi 0,44. Hasilnya adalah 0,32 volt. Ini adalah enol sel. Sini ya. Nah, gitu. Sekarang untuk cell notation-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Langsung ya. Untuk cell notation, kita sesuaikan dengan yang ada di reaksi. Kita cek oksidasinya dulu, Zn jadi Zn2+. Berarti ini bisa kita tulis Zn garis Zn2+, garis 2. Baru yang reduksi. Reduksinya adalah Fe2+, menjadi Fe. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. If you have no question, oh ada question. Sir, berarti yang enolnya dibalik itu ketentuannya gimana? Oke, baik. Enol yang dibalik itu adalah ketentuannya yang beda antara data dengan di reaksi sel. Kita lihat di reaksi selnya nih. Ini ya, reaksi selnya ya. Zn-nya di sebelah kiri tanda panah, ya kan? Tapi kalau di data, Zn-nya di sebelah kanan tanda panah. Oke? Nah, jadi kita sesuaikan sesuai dengan yang ada di reaksi sel. Zn-nya diubah ke kiri, berarti kan dibalik. Nah, dibalik. Kalau Zn-nya dibalik, atau reaksinya dibalik, maka tandanya diubah. Yang awalnya minus jadi plus, gitu. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya jawab pertanyaan yang satunya ya. Sampai sini tentang ketentuan membalik enol. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, udah ya, sip. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sir, kalau notasinya FE dulu boleh lah, Sir. Notasi selnya maksudnya ya. Nah, kalau notasi selnya FE dulu, misalnya gini ya, FE 2 plus jadi FE garis-garis ZN jadi ZN 2 plus. Kalau penulisannya kayak gini, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ketentuan penulisan sel notation atau notasi sel itu adalah, ini ada garis 2 di sini. Sebelah kiri garis 2 itu yang bagian oksidasi. Bagian sebelah kanannya garis 2 ini adalah yang reduksi. Gitu ya. Jadi tergantung yang teroksidasi mana, yang tereduksi mana. Kalau yang teroksidasi Fe ya berarti Fe-nya di kiri. Gitu. Tapi penulisannya Fe dulu baru Fe12. Gitu ya. Itu tentang penulisan notasi sel. Ada lagi, silakan. Oh ya, gimana dengan jawaban ini? Apakah sudah cukup jelas atau bagian mana yang belum jelas? Oke, baik. Supaya memastikan nih, satu soal lagi ya, pelatihan. Nah, reaksi selnya sekarang yang itu. Coba kalian hitung E0 selnya, sama tentukan mutasi selnya. Kalau 2 kali 2 gitu kan, Sir, E-nya, Sir. Oh, E0-nya. koefisien tidak berpengaruh pada E0 ya. Hmm. Jadi nggak perlu dikali 2. Oh. Jadi koefisien tidak pengaruh sama E0. Jadi cuma kembalikan aja. Koefisien yang angka 2 di depan AG itu tidak akan berpengaruh pada nilai E0-nya AG. Mau 2, mau 3, mau 10, tetap nilai E0-nya AG ya segitu, 0,8. Berarti koefisiennya masuk di sel notasinya juga. Koefisiennya? Nggak masuk. Ya. Koefisiennya nggak masuk di sel notasi. Koefisien nggak masuk di sel notation. Jos, alpha, tab. Yang lain ya. Kalau ada bagian-bagian yang bingung, boleh langsung tanyakan lewat voice kayak tadi. Kalau lewat voice kurang nyaman, bisa chat private ya. Sir, nulis notasi sel AG gimana?
tulis AG plus sama AG-nya aja. Nggak perlu ditulis koefisiennya. Muatannya berarti plus aja. Ya, sesuai muatannya. Plus aja di sini. Nah, plus aja. Nggak usah diganti-ganti muatannya. Hansa, Jos, Aziz, Jos. Lagi nih ya. Ya udah ada tadi yang beberapa saya. Ijun, Jos, Ijun. Betul. Siti Nurhalisah, Jos. Tapi yang teliti ya, dibandingkan antara di data sama di reaksi sel, apakah reaksinya sudah sama atau belum sama. Kalau belum sama baru dibalik, diubah tandanya ya. Tapi kalau udah sama, nggak perlu diubah berarti. Oke, beberapa sudah mengirimkan jawabannya. Baik, saya cuma menuliskan jawabannya aja ya. Pembahasannya mirip kok kayak yang sebelumnya. N0 selnya 1,24 volt. Cell notation-nya, nah kalau ini Fe dulu, karena Fe yang teroksidasi. Ag-nya tulis Ag-nya doang, angka 2 di depannya nggak usah ditulis. Muatannya tetap plus. Nah, ini ya. Oke, sip. Kalau ada pertanyaan, tanyakan langsung ya. Nah, sekarang ini. Gabung ya dari yang awal tadi sampai ini. Ada 7. Kalau ada Zn sama AU, katodanya siapa, anodanya siapa, reaksi di katoda gimana, reaksi di anoda gimana, reaksi selnya gimana, notasi selnya gimana, N0 selnya gimana. Silakan. Soal terakhir untuk pertemuan ini. Silakan coba kerjakan ya.
3 menit lagi ya. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom chat bagi yang sudah selesai, bagi yang sudah mendapatkan jawabannya. Kalau ada bagian yang bingung, bilang ya. Bagaimana yang bingung? Kare anok, katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke, 2 menit lagi. Ternyata akan kita bahas. Yang belum selesai tetap kerjakan dulu, dicoret-coret boleh. Langsung di kolom chat juga oke. Baik, mari kita bahas ya. Penentuan katoda dan anoda dulu. Wih, ada yang sudah selesai ternyata. Ya baik. Mister tunggu dulu 1 menit bagi teman-teman yang mau mengklik enter. Jas Aziz, Gibran DKK, Ijun. Tap. Benar, Jun. Sampai situ, Jun. Nice, Jun. Hanya kesalahan dikit aja. Oke, kita bahas ya. Nah, sekarang kita cek. Ada logam apa saja di sini, di dalam sel volta kita. Ada ini Zn sama AU ya. Ada Zn sama AU. Sekarang kita cek datanya Zn. N0-nya segini nih Zn. Kalau AU, nah AU yang ini. Nah, berarti yang Zn ini minus 0,76, yang AU plus 1,52. Obvious ya, jelas ya. Yang Zn lebih negatif, maka Zn akan mengalami oksidasi. Zn-nya oksidasi, AO-nya akan mengalami reduksi.
Berarti kare anok, berarti yang katoda adalah yang reduksi, kare anok, katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, ini anoda. Berarti kita bisa tulis katodanya adalah AU, anodanya adalah ZN. Reaksinya disesuaikan kare anok, katoda reduksi. Katoda reduksi berarti reduksinya adalah AU plus sesuai data ya. AU plus atau sesuai di sini AU plus elektron jadinya AU. Anodanya oksidasi anok Zn jadi Zn2 plus 2 elektron. Ini berarti kita bisa lihat ya NO yang di sini biar nanti kita bisa langsung hitung plus 1,52. Kalau NO yang di sini hasilnya adalah plus 0,76. Reaksi selnya tinggal ditotalkan. Berarti 2AU plus, biar muatannya sama ya. Ini kan muatannya cuma plus 1, Zn-nya nanti plus 2. Maka dikasih koefisien 2. Kayak gitu, jadinya 2AU plus Zn 2 plus. Notasi selnya yang oksidasi dulu. Zn menjadi Zn 2 plus. AU plus menjadi AU. Enol selnya, nah enol selnya tinggal ditambahkan yang bagian ini nih. Tambahkan 1,52 ditambah 0,76 hasilnya adalah 2,28 volt. Oke. Thank you yang sudah mengerjakan partisipasi. Sudah banyak yang benar jawaban yang dikirimkan di kolom chat. Nice. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Sir, kenapa? Itu disetarakan juga, Sir. Oh, ya, disetarakan juga enggak? Ya, disetarakan juga. Ini sama pertanyaannya yang di kolom chat. Sir, kenapa AU-nya jadi 2? Nah, gini. AU kan reaksinya ini ya. Elektronnya cuma 1 nih. Kalau Zn elektronnya 2. Maka supaya setara, jumlah elektronnya sama, AU-nya dikali 2. Nah, gini. Baru dijumlahkan. Jadi reaksi total, reaksi sel. Gitu ya. Reaksi sel tetap disetarakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau masih belum jelas yang ini tadi? Alasan kenapa AU-nya jadi 2. Penyetaraan ya. Sip. Rama gimana? Aman, Sir, aman. Aman, oke. Notasi sel itu sama aja cell notation ya. Itu cuma dibalik aja, diartiin transfer aja. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tanyakan lagi kalau nggak ada. Quick survei dari skala 1 sampai 5. Seberapa paham kalian dengan materi kita hari ini? Dari 1 sampai 5, seberapa paham materi kali ini? Kalian dengan materi kita kali ini. Quick survei aja ya. 5 berarti paham banget, 1 berarti nggak paham banget. Wih, mantap, ada yang jam 5, Jos. Oke. Sip, bagus. Baik, mungkin itu aja ya. Thank you atas partisipasinya. Kita cukupkan sekian. Mister, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah, Sir. Sama-sama. Salah. Ini maksudnya, Sir.